Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera kita semua. Yang terhormat Kakak Ketua Wajak atau yang mewakili, yang terhormat Kakak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda, yang terhormat Kakak Camat Samarinda Ilir, yang terhormat Kakak Lurah se-Samarinda Ilir, Babinsa dan Radit Kartipnas, yang terhormat Sekretaris Wajak Kota Samarinda Ilir, yang terhormat Kakak Ketua Urdiklat Cabang Kota Samarinda Ilir, yang terhormat Kakak Ketua Kuaran Samarinda Ilir, yang terhormat Kakak Pengawas SD, MI dan Pengawas SMP se-Samarinda Ilir, yang terhormat Kakak para Mabinus Kecamatan Samarinda Ilir, yang terhormat Kakak Pembina Gugus Depan Kecamatan Samarinda Ilir, yang kakak sayangi adik-adik Penggala Samarinda. Selamat datang di Samarinda Ilir, di SD 05 Samarinda Ilir. Yang saya hormati para Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda, yang saya hormati Camat Samarinda Ilir yang mewakili yaitu Ibu Sekcam, yang saya hormati Bapak Ibu Lurah se-Samarinda Ilir, yang saya hormati Babinsa dan Babin Kamtipmas Samarinda Ilir, yang saya hormati Mabigus se-Samarinda Ilir dari pangkalan SDMI, SMP sampai MTS maupun Min 2 yang ada di Samarinda Ilir. Dan yang saya hormati juga kakak-kakak pembina gugus depan yang berpangkalan di wilayah Kuartir Samarinda Ilir. Tidak lupa kepada adik-adik kita penggalang putra putri yang insyaallah akan melaksanakan BNP itu dimulai pada pukul 4 sore ini di SD 04 sendiri Samarinda Ilir. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berkumpul di aula SD Negeri 005 Samarinda Ilir Jalan Urip Sukoharjo, insyaallah dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga kita selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam mari kita lakukan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para sahabat, pengikut beliau, dan semoga kita selalu mendapatkan syafaat beliau. Amin. Alhamdulillah, hari ini kegiatan Kuartir Samarinda Ilir didukung penuh oleh kakak-kakak Mabibus selaku kepala sekolah yang ada di Samarinda Ilir dan kakak-kakak pembina, dan juga adik-adik penggalang yang ikut serta dalam kegiatan BNP. Dan alhamdulillah juga bahwa pada hari ini sebelumnya saya sudah berkoordinasi kepada sekretaris Wajak dan ketua pusdik Wajak bahwa saya mengambil tema yaitu peningkatan kapasitas pembina pramuka sebagai fasilitator pembentukan profil pelajar Pancasila, karena pentingnya kita insyaallah pada tahun ajaran baru nanti semuanya insyaallah sudah menggunakan kurikulum merdeka. Dan ini juga ada kaitannya dengan sambutan dari Bapak Menteri Pendidikan yang perlu sekiranya diketahui oleh atau diluruskan persepsinya kepada kita seorang pendidik, agar pramuka itu menjadi tempat pembentukan karakter bagi para peserta didik. Jadi ya mungkin bisa diluruskan, semoga kakak-kakak pembina tidak menyangka bahwa
selama ini pun sudah kita laksanakan juga sukarela dan sebagainya. Soalnya itu nanti akan disampaikan oleh Kak Ta sebagai ketua muslim acara. Terima kasih. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah banyak bekerja mulai awal tahun pembentukan panitia dan dibantu oleh pengurus Kooperatif Sungai Dalir. Semoga kegiatan pada hari ini terlaksana dengan baik dan lancar hingga besok sore pada hari Minggu. Itu mungkin sambutan saya ucapkan banyak terima kasih, segala kekurangannya mohon dimaafkan dan dikoreksi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaina wa alai badilah sholihin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam Pramuka. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Yang saya hormati, saya banggakan dan saya cintai semua yang hadir di sini yang sudah disebutkan lengkap oleh MC tadi. Kita berikan tepuk tangan untuk MC. Karena kalau saya menyebut satu-satu pasti ada yang tertinggal. Karena tadi udah lengkap, tapi saya mencoba mengingat dulu. Jadi kalau yang tidak tersebut nanti yang disebut oleh MC tadi. Yang saya hormati, saya banggakan kakak yang mewakili dari Ketua Parcat, Bu Karatna, kemudian juga ada Kak Hatta, semua, kemudian dari Pak Camat ya, yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Kecamatan, kemudian dari Babinsa, kemudian dari Kuarang, kemudian dari pengawas, kepala sekolah, dan kita semua yang hadir ya. Alhamdulillah kita masih diberi salah satu nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat sehat. Nah, tadi sudah disampaikan dan saya memberikan apresiasi yang luar biasa karena sesuai dengan kurikulum Merdeka, nanti sebentar lagi menjadi kurikulum nasional. Juga lagu tadi kita mendengar bahwa kita manusia Pancasila. Jadi prinsipnya tidak ada yang bertentangan. Permendikbud 12 nanti akan dijelaskan. Karena ada 26 sudah episode Merdeka Belajar itu, semuanya prinsipnya ya, yang lebih tahu tentang anak didik kita itu adalah di sekolah. Jadi mungkin itu juga filosofi daripada Permendikbud 12 itu, bahwa kegiatan kepramukaan ini tidak usah terlalu diurus dari atas sana, tapi yang penting di sekolah masing-masing. Karena yang saya sampaikan di awal tadi, dulu ada di antara 26 episode itu ada ujian nasional. Nah, ujian nasional itu sangat tidak relevan, karena yang tahu tentang murid kita itu adalah guru. Jadi biarlah guru yang menentukan, di sekolah yang menentukan lulus apa tidaknya. Betapa tidak eloknya atau sedihnya kita dulu. Saya ambil contoh untuk anak-anak di SMK. Dia spektrum keahliannya dibongkar pasang mesin sepeda motor. Selama 3 tahun itu mereka lancar, bagus, dan bisa. Jadi sepeda motor yang rusak, yang macet diperbaiki, itu berhasil hidup. Sehingga secara kompetensi atau spektrum keahliannya mereka lulus. Tapi bayangkan saat itu, saat dia ujian bahasa Indonesia,
mungkin sakit, mungkin tidak optimal, tidak fix, terus nilainya rendah lalu tidak lulus. Nah, sehingga filosofi seperti itulah yang dijalankan di kurikulum Merdeka atau kurikulum nasional nanti. Nah, kemudian sama kegiatan kepramukaan itu jadi habis baterainya terdua disuruh nyikirin baju panjang gitu ya. Jadi kegiatan kepramukaan ini sebenarnya tidak perlu kita permasalahkan. Karena apa? Dari dulu lagunya termasuk beberapa kali perubahan kurikulum tetap beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi prinsipnya sama. Nah, lalu saat ini problem atau permasalahan yang kita hadapi secara masif itu adalah kalau di pendidikan itu karakter. Kalau di bahasa agama itu akhlak yang baik. Nah, ini problem. Sehingga kegiatan kepramukaan ini inline. Hari ini bagi yang struktural atau semua kita libur kan? Liburnya dari kemarin ya. Hari Jumat, hari Kamis, Jumat, Sabtu ini libur ya Bu Nundi? Masuk enggak? Oh masuk ya, berarti udah lewat. Liburnya udah lewat. Tapi saya kira bagi yang tidak turun, ini kan harusnya waktu istirahat. Kita capek. Ini nanti ada kegiatan lagi dilanjutkan di SD 004. Nah, sehingga sering saya sampaikan kegiatan yang seperti ini itu kalau tidak dari hati nurani kita sendiri itu akan sulit. Kita capek, tapi kalau kita kembalikan niat yang tulus dan ikhlas untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ini, saya kira itu value-nya adalah ibadah. Itu yang penting. Nah, sehingga kecapean kita itu bisa omelannya berkurang. Saya kira kalau kita tidak mengeluh nggak mungkin, karena kita sebagai manusia bukan sebagai malaikat, tapi keluhan itu kecil. Nah, termasuk tadi yang disampaikan oleh Ketua Panitia, saya sempat bertanya sama Kak Jenal, ini dananya dari mana? Kita urunan aja Pak Ay. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Jadi dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Bukan tidak boleh atau tidak kita harapkan kegiatan dari pemerintah, tapi kalau dari pemerintah itu panjang. Kalau misalnya KHT-nya, Kasli, ini bisa tidak dianggarkan di Pemkot, CQ-nya distribut. Pasti saya bilang bisa aja KHT, tapi kita usulkan dulu. Kita usulkan lagi Pak, itu coret, lagi hilang, lagi biaya itu. Jadi biarlah dari kita, oleh kita untuk kita. Nah, biasanya yang seperti ini itu berkesan ya. Saya kira juga biayanya tidak terlalu besar, tapi kalau berbasis project itu pasti project oriented, profit oriented. Nah, itu tidak benar. Nah, jadi kita tunjukkan bahwa kita bisa berjalan dengan baik, optimal dengan kemampuan kita masing-masing. Jadi kalau kita kompak itu insya Allah. Jadi dalam di kelompok kepala sekolah itu kan kalau di SMP itu ada MKKS, kalau SD itu K3S, ada MGP, ada KKG-nya. Nah, sehingga kalau kita kompak itu semua, saya meyakini semuanya bisa berjalan dengan baik. Nah, sekali lagi kegiatan kepramukaan ini luar biasa sekali. Di sana integritas, etos kerja, termasuk yang saya sampaikan tadi, permasalahan perilaku, habit atau karakter atau akhlak itu ada di pramuka. Memang kita jujur mengakui apa sih yang tidak tergerus dengan kemajuan teknologi informasi sekarang ini. Hampir semuanya
tergerus kalau kita melihat yang negatifnya. Tapi yang positifnya juga banyak. Tapi fakta dan kenyataan. Contoh, kalau sehari saja, jangankan sehari ya, mungkin 2 jam saja tidak memegang smartphone itu mulai gelisah. Saya memperhatikan di rumah saya, tidak di tempat orang lain, di rumah saya aja Bapak dan Ibu. Kalau WiFi itu bermasalah, anak-anak saya itu keluaran dari kamarnya. Keluaran, Pak, kenapa ini macet ya ini. Tapi kalau enggak, jarang dia asik dengan iramanya. Tapi kalau saya tanyakan, coba dimanfaatkan waktu itu yang baik. Loh ini kan untuk kuliah Pak, katanya untuk online segala macam. Pokoknya alasannya pasti seperti itu. Dan kenyataan di diri kita masing-masing. Sering saya sampaikan sebagai joke itu, mulai berdiri, berduduk, baring sampai ketidur. Mau megang HP itu, duduknya pun sampai temereng-mereng. Melihat HP itu tidak ada habis-habisnya Bapak dan Ibu. Yang saya bilang tadi semua ada di sana. Nah sehingga penguatan di kegiatan pramuka ini luar biasa. Nanti dijelaskan. Karena di zaman teknologi informasi ini juga hoax-nya makin jadi. Dulu rame masalah pakaian seragam berubah. Padahal itu kita telusuri, kita tabayun, kita perhatikan, nggak ada kok. Ya kan jadi berubah, ribut. Pak, berubah itu ada pakaian adatnya. Sejak saya masih SD di Longiran dulu, tahun 79 sampai tahun 82, itu memang ada pakaian adat itu. Nah termasuk Permendikbud 12 itu kan naik kemarin. Tapi persepsi itu menurut logika saya juga tidak mungkin dihilangkan. Nah kita menerjemahkan mungkin bahasa kasar, bahasa kampungnya seperti ini. Kata Mas Menteri, udah nggak usah diwajibkan aja, terserah di sekolah. Kira-kira seperti itu. Sama seperti sekarang ada 26 episode Merdeka. Ujian nasional, oh nggak usah lagi, nggak wajib ke ujian nasional itu. Tapi apakah ujian nasional hilang? Tidak, ujiannya pasti ada, tapi dilaksanakan di sekolah. Nah, yang namanya kesulitan, yang namanya ujian itu nggak bisa kita hilangkan. Misalnya kita sebagai ASN diatur absennya, disuruh kerja dari jam, kalau yang struktural jam 8 sampai jam 4 sore. Terus ada edaran saya muncul jam 8 sampai jam 4 sore. Di sekolah ribut itu kata, Pak kayak apa kami yang masuk jam 7? Dosen marah. Yang bermasalah itu kalau di sekolah itu masuknya jam 8.30, 8.10. Tapi kalau maju Pak kami jam 7, kami jam 7.15, tidak apa-apa. Yang masalah itu kalau kita datang absen terus pulang setelah itu, nanti mau pulang datang lagi. Nah ini saya sampaikan sedikit Bapak dan Ibu, kakak-kakak semua yang saya hormati, biar menjadi model dan contoh yang baik. Karena suka tidak suka kita bekerja di lingkungan pendidikan ini, khususnya guru, itu menjadi model. Saya membayangkan kalau masih ada, ini kan hasil sidak kemarin. Nah ini saya sampaikan sedikit aja. Jadi sidak itu saya yang mendampingi Pak Wali Kota. Sidak itu tahunan, mungkin setahun sekali. Kita turun hari Rabu, hari Rabunya Pak Wali tidak nyidak. Kan asik aja kita nih turun Rabu, Kamis, Jumat. Nah Seninnya, mungkin ini nggak lagi sidak. Nah sehingga dikajuti beliau di hari Senin itu termasuk di sekolah. Tapi kita bukan membahas yang macam-macam. Nah ini khusus lingkungan kita.
saat berkunjung ke sekolah itu udah hampir jam 12. Sehingga guru-guru kan ada yang keluar, ada yang pulang. Saya dibisikin, Pak, kita ada ulangan, kita ada asesmen sekolah hari ini. Saya tidak menanggapi itu, biarin aja saya bilang. Karena kalau saya tanggapin, kita keliru. Kita kan sudah disuruh nih turun jam 7 misalnya, pulangnya berarti maju 1 jam, jam 15. Terus ada guru yang tidak dapat tugas mengawas, absen. Kemudian yang kedua, ada guru yang dapat jadwal mengawas, absen tapi pulang setelah jam ujian itu selesai. Nah, ini kan tidak dibenarkan sebenarnya. Bukan dilarang, dan menurut saya juga tidak ada perwali itu mempersulit kita. Kalau kita kebanjiran, ada fotonya kita kirim, enggak dipermasalahkan. Atau kalau kita ada kegiatan keluarga, kita tinggal ngomong atau mengisi buku registrasi keluarga. Tapi prinsipnya kita turun dan ada jam pulang kerja. Nah, terakhir itu saya kunci dengan bahasa kebatinan saja. Apa bahasa kebatinan itu? Kita yang mau digaji, berarti konsekuensinya kita kerja. Kalau kita tidak kerja, berarti kita tidak pantas menerima uang gaji itu. Nah, itu biar hati nurani kita, supaya kita, istilah Pak Wali Kota itu, membiasakan untuk disiplin. Bekerja itu ibadah, apalagi di sekolah, ya, luar biasa. Nah, ini tradisi-tradisi atau gaya-gaya klasik kita yang memang perlu kita sesuaikan. Nah, di kepramukaan ini sebenarnya etos kerja, integritas itu, kedisiplinan itu perlu diterapkan, dan memang harus diterapkan. Kerjasama yang baik, saling membantu. Bahkan kalau di agama itu jangan diputus urusan silaturahmi kita. Nanti konon kata para penceramah, para ustadzah, nanti kalau kita tidak di dunia lagi, begitu sudah dihisab, teman kita ini kita tanyakan, atau teman bertanya, mana kawanku si A ini? Dijawab oleh malaikat, tuh di neraka sana. Ya Allah, ya Tuhanku, tolong pindahkan atau bawa dia bersama kami di surga. Jadi itulah hakikat kebersamaan kita. Jadi jangan diputus silaturahmi itu. Dan di kepramukaan itu semuanya ada. Segera tinggal kita mempraktekkan yang saya katakan tadi, bahwa memang agak berkurang. Nah, ini kesempatan kita. Saya senang sekali, walaupun saya sekali lagi hari ini hari libur, tapi saya tidak berani juga tidak hadir ke Jenal. Soalnya ada utusan datang ke rumah kan. Padahal maksud saya dengan saya itu simpel aja, di WK saja, undangannya insya Allah. Saya pun menyadari Bapak dan Ibu, kita tidak lama di dunia. Enggak ada jaminan kita ini sampai tahun depan atau 2-3 tahun atau minggu depan, kita nggak ada tahu. Terus jabatan juga ada masanya. Saya tinggal 1 tahun 11 bulan pensiun, itu bisa dihitung. Tapi kalau misalnya bulan depan saya dipindah Pak Wali, berarti tidak ada yang kekal abadi. Nah, sehingga mumpung kita masih diberi amanah itu, kita berbuat aja yang baik. Yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Rasanya Loa Bakung ke sini itu lumayan juga jauh, kata 45 menit tadi saya kan. Nah, tapi itu nggak ada jadi masalah. Saya berangkatnya bukan setengah 8, saya berangkat jam 7. Berarti 10 menit sebelumnya saya sampai di sini. Atau kalau terlambat minimal pas-pasan. Jadi saya kira itu beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Terima
terima kasih atas supporting bimbingan dari kakak-kakak dari Warcap. Nanti ada narasumbernya juga, mungkin narasumbernya dari Warang juga ya, dari Samarinda Ilir, atau semua kita yang mensupport ini, termasuk tadi membahu kata Kak Salma, artinya berurunan, gak apa-apa, insya Allah untuk kita semua. Dan yang lebih penting nanti kepada adik-adik ya yang hadir di kesempatan ini, karena apa? Sekali lagi kita harus meyakini para orang tua kita, para sesepuh kita, para senior kita, termasuk kegiatan-kegiatan dulu, zaman dulu, itu tidak mesti lebih jelek dari sekarang. Itu perlu kita renungkan. Saya pernah di dalam satu seminar resmi di perguruan tinggi, saya tanyakan, apakah kurikulum model pendidikan, kan model pendidikan ini berubah-ubah nih, termasuk sekarang kurikulum Merdeka atau sebentar lagi kurikulum nasional. Apakah kurikulum yang lama itu lebih jelek dari sekarang? Itu nggak ada yang berani jawab iya. Saya nunggu juga, kalau dijawab ya berarti sama, kita produk dari kurikulum yang tidak baik, kan seperti itu. Dan kita yakini juga style, gaya, habit, karakter anak-anak kita dulu, kita jawab sendiri lah. Mungkin ya kalau versi saya itu jauh lebih baik dari sekarang. Memang saat itu tidak ada internet, tidak ada smartphone, tidak ada YouTube, tapi kesimpulannya kan seperti itu. Nah, sehingga bagaimana contoh-contoh yang baik dari senior-senior itu tetap kita pegang secara utuh sampai sekarang, termasuk kegiatan pramukaan ini luar biasa. Tapi saya kira bersyukurlah kita di Samarinda ini, terutama dari ketua Warcapnya itu luar biasa. Mungkin di daerah lain tidak sama seperti kita ya. Ya sebagai penghormatan kita tepuk tangan lah dulu untuk karisma ya. Karena insyaallah nanti disampaikan. Jadi itu kalau tidak dari batin kita sendiri sulit. Sehingga bahasa agama itu yang bisa merubah kita adalah diri kita sendiri. Itu yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada yang kurang. Atas izin, ini dibuka doang kajian. Atas izin kakak-kakak semua dan memohon ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan pembinaan dewasa Kuartir Ranting Samarinda Ilir, temanya peningkatan kapasitas pembinaan pramuka sebagai fasilitator pembentukan profil pelajar Pancasila, secara resmi saya buka. Tepuk tunggal. Alhamdulillah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.